Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di kesempatan hari ini, hari Selasa 5 Desember 2023. Setelah satu hari kemarin kita menyaksikan satu pergerakan yang luar biasa ya. Kemudian diikuti dengan pembalikan yang luar biasa juga ya. Tentu bagi mereka-mereka yang bisa memanfaatkan peluang dua-duanya, dipastikan hari kemarin pasti akan panen profit yang berlimpah. Sebaliknya, begitu yang yakin dengan satu analisanya, mungkin kalau kita menggunakan trading harian, tentu akan harus merelakan posisinya dan harus berganti posisi. Baik, sebelum kita masuk di analisa hari ini, sebelum kita mapping untuk satu hari ke depan, ya kita akan lihat satu hari kemarin yang sudah kita analisakan, biar kita ada manfaat dari pembelajaran kita, dari pengalaman kita, dari yang sudah kita lakukan. Kalau ada sisi positif kita bisa catat, kalau ada sisi yang tidak sesuai, maka kita banyak koreksi dan belajar dari sana. Kita mulai dari kecenderungan ya, kita tarik kemarin satu garis tren naik turun naik lagi. Kita perkirakan akan terkoreksi hingga di kisaran 2073 ya, akan terkoreksi di kisaran 2073. Area target yang kita tempatkan ini juga berfungsi sebagai area uji termasuk yang kedua. Maka untuk posisi awal kita menempatkan posisi buy-nya di 2099.20. Ini kita tempatkan setelah candle merah ini terbentuk tentunya ya, setelah hijau panjang selesai, mungkin kita masih menunggu petunjuk berikutnya. Kemudian kalau kita lihat di hijau merahnya ini sudah berpengaruh signifikan, ada rejeksi di sana. Harga tergolong fantastis ya, terlalu tinggi dibanding di 20 tahun terakhir. Kemudian ketika di menit-menit terakhir jelang pergantian candle, kita sudah menangkap di sana ada penolakan yang cukup serius. Kemudian diikuti oleh buyer yang mencoba untuk menekan kembali, gagal. Ditutup dengan bearish yang cukup signifikan ya, lebih dari atau setidaknya setengah dari momentum warna hijau. Dengan demikian ini menjadi petunjuk akan bergerak turun. Namun demikian, demi kehati-hatian kita menempatkan posisi di bawah level psikologisnya di sisi sebelah kiri, yakni di harga 2080, dengan menempatkan target yang tidak terlalu jauh. Di sini ada penolakan, kita tempatkan di 2073 ya. Angka 700 itu ketika didahului dengan histori perjalanan candle yang sangat panjang, tentu ini sangat kecil dan mudah. Kenapa kita tidak merubah menjadi 1000 atau 2000 ya? Tetap kita akan belajar untuk komitmen dan tidak terlalu jauh dari yang sudah kita rencanakan. Apakah itu nanti lebih besar atau berkurang atau lebih kecil dari target kita, tentu kita nanti yang menentukan. Posisi sell tersentuh dan tidak ada pergerakan naik yang signifikan sehingga terus bergerak turun ya. Break di sana, targetnya tercapai dan lebih kuat di sana ya. Dengan demikian satu candle pun bisa tercapai dua target sekaligus. Jangan pernah kita berpikir ini nanti akan sampai di paling ujung di sini. Yang paling penting kita sudah menempatkan posisi, target tercapai, dan ini kalau sudah kita dapatkan dua, ini sudah lebih dari cukup untuk satu hari. Kita tidak tahu dan kita tidak pernah tahu dia akan bergerak sampai di sini. Andaikan tahu, tentu kita bisa gunakan lot yang lebih panjang, lebih besar tentunya. Nah, dengan probabilitas yang ada, dengan rencana trading yang sudah kita buat, maka belajarlah untuk konsisten, disiplin menjalankan. Ketika kita sudah exit, ternyata dia masih panjang, maka itu adalah rezeki untuk orang lain. Baik, kita akan lanjut di hari ini. Kita coba untuk melihat kembali bagaimana pola yang terbentuk di sana.
Posisi sekarang sudah akan dimulai dengan pergerakan seller yang signifikan. Sehingga kalau saya buat garisnya kira-kira seperti ini ya. Saya akan tarik garis warna biru. Oke, kira-kira akan begini. Kemudian nanti naik, koreksi turun, koreksi kemudian kembali ke seller. Kemudian kita perkirakan akan koreksi lagi di kisaran di sini. Nah, koreksi di kisaran di sini. Kita tandai saja. Ya, kita perkirakan bahkan akan berada di sini ya. Setelah itu ketika tidak mampu menembus maka akan kembali bergerak turun. Kira-kira seperti ini. Kemudian break dari supportnya akan kembali memantul dan selanjutnya ketika tidak mampu menembus lagi akan berlanjut bergerak turun lagi ya. Kita akan tandai biar kita lebih berhati-hati di sana. Kita akan tandai yang di atas ini untuk menguji kekuatan bullishnya, yang di bawah untuk menguji kekuatan bullish juga di sini. Atau bisa juga di area ini nanti akan berlanjut. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian akan kembali naik lagi ketika tidak mampu menembusnya. Seperti ini ya, kira-kira begini. Nah, dari rangkaian ini baru kita menempatkan di mana entry point kita. Tidak usah terlalu tinggi menggunakan time frame, kita cukup menggunakan time frame H1. Kita akan lihat nanti kemampuan bullish dan bearishnya ya. Ini jaraknya terlalu jauh ya, jarak yang masih jauh, bahkan pendek begini cukup panjang ya, 500 lebih. Kemudian kalau kita tarik dari runningnya ini cukup jauh juga ya, karena itu kita akan lebih turunkan saja di time frame-nya lebih kecil biar lebih terlihat di sana nanti. Oke, kita coba untuk memetakan dengan daily range kemampuan yang tidak terlalu tinggi. Kita akan gunakan yang lebih pendek dari sebelumnya. Oke, kira-kira kita akan tempatkan begini. Jadi ketika naik dan turun kita akan perkirakan sampai di area itu ya. Kita menempatkan posisi buy dulu di 2050. Kita menempatkan posisi buy di 2050. 2050.87 ya. Kita tempatkan di sana di atas resistennya. Kemudian kita akan targetkan dari titik entry itu kira-kira yes, tidak usah terlalu jauh mengambil targetnya ya. Kita bisa mentargetkan mendekati 2057 ya. Kenapa terlalu kecil? Yang penting kita dapat targetnya. Oke. Lebih dekat di 2058. Target yang pertama di 2058.16. Kemudian di target berikutnya kita tempatkan di 2065 ya. Target berikutnya kita tempatkan di 2065.
2065.78. Ini target yang kedua, sedangkan maksimumnya hari ini maksimumnya kita akan coba ukur ya. Kita akan batasi maksimum atau area jenuh berada di 2088 ya. Area jenuh kita tempatkan di 2088.14 atau 2088 ya. Kita tempatkan di sana area jenuhnya untuk jualnya ya. Sementara untuk belinya kita akan lihat dulu. Untuk belinya kita tempatkan dulu. Ini sebenarnya posnya terlalu jauh ya. Kita coba turunkan dulu ya. Kita perbaiki dulu. Kita ambil yang tidak terlalu jauh sehingga nanti potensinya lebih dapat kita percepat. Oke, kita ulangi. Untuk targetnya berada di 2052 saja ya. Oke, di 2052.48. Target yang kedua kita juga turunkan, tidak terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh. Kira-kira di 700, 800 tadi ya. Oke, yang kedua kita tempatkan di sini kira-kira 700 juga. Ini target yang kedua 2059, kita turunkan 1 titik ya. Poin 33. Bagaimana dengan area jenuhnya? Apakah ada perubahan? Ini target yang kedua kita juga tempatkan di Oke, tadi buy-nya kita perbaiki dulu. Ini posisi buy-nya kita tempatkan di 2045 ya. Buy 2045.36. Kemudian target yang pertama ini target yang pertama kita tempatkan 2052.48. Target yang kedua 5933, ini kita kasih target yang kedua. (2059.33) kita sesuaikan. Kemudian area jenuh tadi ya, ini kita hapus dulu yang ini. Sekarang kita masuk di area jenuhnya ya. Tadi sudah kita ukur. Kita coba untuk perkecil lagi. Oke, area jenuh berada di 2085. 2085 poin sekian ya, kita nanti akan tandai. Sementara untuk titik selnya ya, atau entry selnya kita tempatkan di 2030 ya, terlalu jauh apa enggak kira-kira. Oke, kemudian targetnya ya, targetnya di sini
Kemudian berikutnya target yang kedua kita tempatkan di sini. Kita lihat sisi sebelah kiri. Nah, kita masih ambil yang cukup realistis. Kemudian untuk titik jenuh atau jenuh jual, kita perkirakan di area mana? Kita lihat sisi sebelah kiri. Nah, kita lihat di area jenuhnya di sini ya, di 1991. Area jenuh untuk jualnya maksimum di 1991. Kita tempatkan dulu untuk sell-nya di 2030 2030.68. Kemudian target yang terdekat kita tempatkan di 2022. Targetnya di 2022. Kemudian berikutnya kita tempatkan untuk target yang kedua di 2013. Ini target yang kedua 2013 ya, poin 92. 2013.92 dengan maksimum titik jenuh jual berada di 1991. Area jenuh jual ditempatkan di 1991 ya. Kenapa terlalu jauh? Namanya probabilitas ya, yang mana yang nanti berpotensi di area target itu juga nanti kita jadikan sebagai area uji sehingga kita lebih berhati-hati ya. Kita ulang lagi untuk targetnya, jangan terlalu jauh di 800, berarti naikkan sedikit dari titik entry-nya. Oke, 2023 naik sedikit, 2023 naikkan sedikit dari 46 ya, 2022 jadi 2023. Termasuk yang sell-nya kita tempatkan naik sedikit. Oke, yang target yang kedua kita tempatkan 2015 naik 2 titik, poin 65. Oke, kita sesuaikan biar lebih realistis saja. Jenuh tetap kita tempatkan di 1991 ya. Kita tandai dulu sebagai bentuk nanti kita lebih hati-hati di sana. Jangan lupa untuk mempersiapkan risk manajemennya, sudah harus disiapkan batasan resikonya maksimum di mana. Kita juga bisa menempatkan dengan SL, dengan switch, dengan averaging atau kombinasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini dan bisa maksimum seperti hari-hari sebelumnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.